Teror pos ronda, kisah nyata kejadian mistis di desa. Malam itu, udara terasa lebih dingin dari biasanya. Angin berhembus pelan, menyapu dedaunan kering di jalan setapak yang membelah desa. Langit hitam pekat tanpa bintang, hanya sesekali diterangi kilatan petir jauh di ujung cakrawala. Guntur menggelegar samar-samar, seakan menjadi pertanda sesuatu yang tidak diinginkan akan terjadi. Darman berjalan perlahan menuju pos kampling yang terletak di ujung desa. Tangannya dimasukkan ke dalam saku jaket lusuhnya, mencoba menghangatkan diri dari udara yang menusuk tulang. Setiap langkahnya menimbulkan suara gemerisik dari tumpukan dedaunan yang diinjaknya. Sepanjang perjalanan, ia merasa ada yang mengawasi. Meski ketika menoleh ke belakang, ia hanya mendapati pohon-pohon kelapa yang bergoyang ditiup angin. Malam ini terasa aneh, gumamnya dalam hati. Dia sudah terbiasa berjalan sendirian menuju pos ronda. Sebagai warga yang bertugas jaga malam ini, ia tidak punya pilihan selain tetap melangkah. Namun, perasaan tidak nyaman itu semakin menjadi ketika ia melewati rumah tua yang sudah lama ditinggalkan. Rumah itu berdiri di sisi jalan setapak, dengan dinding kayu yang sudah lapuk dan atap yang nyaris runtuh. Konon, rumah itu dulu milik seorang dukun yang menghilang tanpa jejak bertahun-tahun lalu. Darman menelan ludah. Ia mempercepat langkah, enggan berlama-lama di dekat rumah itu. Namun, baru beberapa meter melewatinya, telinganya menangkap suara lirih seperti bisikan. Darman, langkahnya terhenti. Bulu kuduknya meremang seketika. Ia menoleh ke belakang, namun yang ia lihat hanyalah gelap dan bayangan pepohonan yang bergoyang. Mungkin hanya angin, pikirnya. Mencoba menenangkan diri, ia kembali melangkah dengan lebih cepat, hampir berlari menuju pos kampling yang sudah terlihat dari kejauhan. Saat tiba di pos ronda, ia mendapati 3 orang temannya sudah duduk di bangku kayu yang mengelilingi meja kecil. Lampu Petromax menerangi area itu dengan cahaya kuning redup. "Tumben lu buru-buru, Man. Biasanya santai aja," sapa Joko, seorang pria bertubuh besar dengan kumis tebal. Darman menghela napas, mencoba menenangkan dirinya. "Gak tahu, Jok, perasaan gue gak enak dari tadi jalan ke sini, kayak ada yang ngikutin." Seno, pria kurus dengan wajah pucat, hanya mengangguk kecil. "Lu lewat rumah itu?" Darman mengangguk. "Iya, kenapa?" Joko tertawa kecil. "Paling lu cuman kebanyakan pikiran. Udah biasa orang parno kalau lewat situ." Namun, Seno tidak tertawa. Ia malah memandang Darman dengan sorot mata serius. "Kalau lu dengar sesuatu di situ, mending jangan ditanggapi, Man. Jangan nengok ke belakang." Darman merasakan jantungnya berdegup lebih kencang. "Lu pernah ngalamin juga?" Seno menghela napas lalu mengangguk. "Bukan cuma gue. Beberapa orang juga pernah dengar suara aneh di sana. Ada yang dipanggil namanya, ada yang dengar suara ketukan, bahkan ada yang lihat bayangan putih berdiri di depan rumah itu." Sunyi sejenak, hanya suara angin yang berdesir melewati pohon-pohon bambu di sekitar pos ronda. Malam ini terasa lebih mencekam dari biasanya. "Udahlah, jangan bahas yang aneh-aneh, nanti malah jadi takut sendiri," ujar Joko mencoba mencairkan suasana. "Ayo kita mulai ronda.
jam 1 nanti kita gantian. Darman hanya mengangguk. Meski pikirannya masih dipenuhi oleh suara misterius yang memanggil namanya tadi, ia mencoba mengabaikannya, berharap malam ini bisa berjalan seperti biasa. Namun, mereka semua tidak tahu bahwa jam 1 malam nanti sesuatu yang lebih mengerikan akan terjadi. Ketika jarum jam menunjuk angka 1, suasana di pos ronda semakin hening. Suara jangkrik dan desir angin menjadi satu-satunya latar belakang yang menemani mereka. Joko yang sejak tadi terlihat santai mulai menguap. Kayaknya aman-aman aja nih, gumamnya sembari menegangkan tubuh. Gue mau ngopi dulu, siapa mau? Sino mengangguk. Bolehlah, biar gak ngantuk. Darman hanya diam. Pandangannya tertuju ke jalanan sepi di depan pos ronda. Ada perasaan gelisah yang sulit dijelaskan. Tiba-tiba suara ketukan terdengar dari kejauhan. Tok, tok, tok. Mereka bertiga saling pandang. Suara itu datang dari arah rumah tua yang tadi dilewati Darman. Ada yang dengar kan? Bisik Seno. Joko mengangguk. Wajahnya sedikit pucat. Ya, tapi siapa yang ngetuk jam segini? Mereka berdiri, mencoba mengamati dari jauh. Lampu Petromax berbendar, menciptakan bayangan aneh di sekitar mereka. Suara ketukan itu terdengar lagi. Kali ini lebih cepat. Tok, tok, tok. Darman menelan ludah. Apa kita cek? Joko ragu tapi akhirnya mengangguk. Pelan-pelan, jangan bikin suara berisik. Mereka bertiga berjalan menuju rumah tua itu. Langkah mereka terhitung hati-hati. Setiap gerakan terasa begitu berat. Saat mereka mendekat, suara ketukan berhenti. Hening. Mereka berdiri di depan rumah tua itu, menunggu sesuatu terjadi. Tiba-tiba, pintu rumah yang sudah lapuk itu berderi terbuka sendiri. Seno mundur selangkah. Kita balik aja, ini gak bener. Joko menatap ke dalam rumah. Gak ada siapa-siapa. Tiba-tiba, dari dalam rumah terdengar suara bisikan pelan. Seperti suara perempuan yang menangis. Darman merasakan tubuhnya membeku. Kita harus pergi dari sini sekarang. Namun sebelum mereka sempat bergerak, sesuatu muncul di ambang pintu. Sesosok bayangan putih dengan rambut panjang menjuntai berdiri diam, menatap mereka dengan mata kosong. Angin bertiup kencang, membawa aroma anyir yang membuat perut mereka mual. Mata sosok itu kosong, seperti tak miliki jiwa. Perlahan, bayangan itu melayang keluar dari rumah tua, semakin dekat ke arah mereka. Joko tercekat, lari. Tanpa pikir panjang, mereka berlari sekuat tenaga kembali ke pos ronda. Napas mereka tersengal, dada mereka berdebar kencang. Namun, saat mereka menoleh ke belakang, sosok itu masih berdiri di depan rumah tua, menatap dengan tatapan nanar. Seno merosot ke tanah, wajahnya pucat pasi. Kita harus kasih tahu Pak RT, ini bukan kejadian biasa. Darman menatap ke arah rumah tua itu. Apa yang barusan kita lihat? Malam itu, mereka tahu bahwa pos ronda tak lagi aman. Sesuatu yang tak terlihat telah mengawasi mereka. Dan mungkin kejadian ini baru permulaan. Malam semakin larut dan rasa takut mulai menjalar di antara mereka. Meskipun mereka telah kembali ke pos ronda, suasana mencekam masih terasa begitu kuat. Angin yang semula sepoi-sepoi
kini bertiup lebih dingin, seperti menyusup langsung ke dalam tulang mereka. Darman, Seno, dan Joko duduk dalam diam, masing-masing tenggelam dalam pikirannya sendiri. Mereka tahu bahwa yang mereka lihat bukan sekedar halusinasi, itu nyata. Dan lebih buruknya lagi, mereka merasa bahwa sosok itu masih ada di sekitar mereka, mengintai dalam kegelapan. Kita gak bisa diam aja, ujar Seno, serunya gemetar. Kita harus cari tahu apa sebenarnya yang terjadi di rumah itu. Joko menggeleng cepat. Lu gila no? Kita hampir mati ketakutan tadi. Gue gak mau balik ke sana. Lagian buat apa juga kita kepo. Suaranya terdengar kesal, tapi dari sorot matanya jelas bahwa ia masih dihantui ketakutan. Darman menarik napas panjang. Kita gak bisa pura-pura gak ada apa-apa. Kalau kita diam saja, kita gak akan tahu apakah gangguan itu akan terus berlanjut atau enggak. Mereka terdiam. Seno mengusap wajahnya, tampak bimbang. Joko masih terlihat ragu, tapi akhirnya menghela napas pasrah. Baiklah, tapi kita harus pastikan kalau kita nggak sendirian. Mereka bertiga akhirnya sepakat untuk meminta bantuan. Mereka bergegas menuju rumah Pak RT yang berada tak jauh dari pos ronda. Ketukan di pintu kayu membuat lelaki paruh baya itu terbangun. Ada apa malam-malam begini? Tanyanya dengan suara serak. Matanya masih sayu karena mengantuk. Darman menjelaskan kejadian yang mereka alami dengan suara gemetar. Pak RT mengernyit, lalu menghela napas berat. Sepertinya kalian harus tahu sesuatu. Ia mengajak mereka masuk, lalu duduk di kursi kayu di ruang tamu rumahnya yang sederhana. Pak RT menatap mereka satu persatu, lalu mulai bercerita. Dulu, rumah tua itu bukan rumah kosong. Itu milik seorang perempuan bernama Bu Sari. Ia tinggal di sana sendirian setelah suaminya meninggal. Banyak yang bilang Bu Sari adalah seorang dukun, tapi tidak ada yang bisa membuktikan secara pasti, katanya dengan suara pelan. Pak RT melanjutkan ceritanya. Suatu malam, Bu Sari ditemukan tewas di dalam rumahnya. Tidak ada yang tahu bagaimana ia meninggal. Ada yang bilang dia dibunuh, ada yang bilang dia melakukan ritual yang salah. Tapi sejak saat itu, rumahnya selalu dihantui. Beberapa orang yang melewati rumah itu sering melihat sosok wanita berdiri di ambang pintu, dan kadang-kadang terdengar suara tangisan. Darman dan yang lainnya merinding. Apa yang mereka lihat tadi bukan kebetulan. Itu adalah sosok Bu Sari. Pak RT berdiri. Kalian harus berhati-hati. Kalau benar dia muncul lagi, mungkin ada sesuatu yang belum selesai. Dan itu bisa berarti masalah bagi desa ini. Mereka bertiga saling pandang. Perasaan takut masih menguasai mereka. Apa sebenarnya yang diinginkan Bu Sari? Apakah ini hanya permulaan dari sesuatu yang lebih besar? Malam itu, mereka sadar mereka sudah terlihat dalam misteri yang lebih dalam dari yang mereka bayangkan. Pak RT menghela napas dalam-dalam sebelum akhirnya berkata, dulu, sebelum Bu Sari meninggal, ada kejadian yang tak banyak orang tahu. Beberapa warga pernah melihatnya melakukan ritual di halaman belakang rumahnya. Ada api kecil yang menyala, suara-suara bisikan aneh, dan bau kemenyan yang menyengat. Darman dan yang lain menelan ludah.
Ritual apa itu, Pak? Tanya Seno. Tidak ada yang tahu pasti, jawab Pak RT. Tapi setelah malam itu, beberapa warga mulai mengalami kejadian aneh. Ada yang sakit tanpa sebab, ada yang mendengar suara-suara aneh di rumah mereka. Bahkan ada yang tiba-tiba kehilangan kesadaran. Pak RT menatap mereka dengan wajah serius. Dan sekarang kalian mengalami gangguan lagi. Aku takut arwah Bu Sari belum tenang dan sedang mencari sesuatu. Malam itu, mereka menyadari bahwa gangguan yang mereka alami bukan sekedar penampakan biasa. Ada sesuatu yang lebih besar sedang terjadi. Sesuatu yang sudah lama terkubur di desa mereka. Dan kini rahasia itu mulai terkuak sedikit demi sedikit. Misteri yang belum terungkap. Darman, Seno, dan Joko saling pandang dengan wajah tegang. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa rumah tua itu menyimpan rahasia kelam yang belum terungkap sepenuhnya. Pak RT tampak berpikir keras lalu berkata, mungkin kita perlu menemui Mbah Wiryo. Dia sudah tinggal di desa ini lebih lama dari siapapun. Kalau ada yang tahu soal Bu Sari dan rumah tua itu, pasti dia. Tanpa menunggu lama, mereka bertiga mengangguk setuju. Malam semakin larut, tapi ketakutan mereka lebih besar dari rasa kantuk. Mereka berjalan beriringan menuju rumah Mbah Wiryo yang terletak di pinggir desa, di bawah pohon beringin tua yang besar. Setibanya di sana, mereka mengetuk pintu kayu rumah sederhana itu. Beberapa saat kemudian, terdengar suara langkah pelan dan pintu terbuka sedikit. Seorang lelaki tua dengan jenggot putih panjang dan mata tajam menatap mereka. Kalian datang kemalaman, ada apa? Suaranya serak dan dalam. Pak RT maju selangkah. Mbah, kami ingin bertanya soal Bu Sari dan rumah tua di dekat pos ronda. Ada sesuatu yang tidak beres. Kami mengalami gangguan. Mbah Wiryo menatap mereka satu persatu, lalu menghela napas panjang. Masuklah, aku tahu hari ini pasti akan tiba. Mereka masuk ke dalam rumah yang terasa hangat dibandingkan udara malam di luar. Aroma dupa samar tercium di dalam ruangan yang penuh dengan benda-benda tua. Mbah Wiryo duduk di kursi kayu besar, lalu mulai bercerita. Bu Sari memang bukan wanita biasa. Dulu dia belajar ilmu hitam dari seorang dukun yang tinggal jauh di dalam hutan. Tidak ada yang tahu pasti apa yang dia lakukan. Tapi beberapa orang mulai merasakan keanehan setelah dia kembali ke desa. Ada yang bermimpi buruk tentangnya, ada yang melihat sosoknya muncul di tempat-tempat yang seharusnya tidak mungkin. Hingga suatu malam, dia menghilang secara misterius. Darman menelan ludah. Menghilang? Maksudnya bagaimana, Mbah? Mbah Wiryo mengganggu. Dia menghilang tanpa jejak. Beberapa warga mencoba mencarinya, tapi tidak ada yang menemukan satupun petunjuk. Sampai akhirnya, bertahun-tahun kemudian, rumahnya mulai menunjukkan tanda-tanda keanehan. Suara-suara aneh, bayangan yang bergerak di balik jendela, dan bisikan yang terdengar oleh siapa saja yang lewat di depannya. Joko mengusap wajahnya yang mulai berkeringat. Jadi, kalau Bu Sari memang sudah mati, kenapa arwahnya masih gentayangan? Mbah Wiryo terdiam sesaat, lalu menatap mereka dengan pandangan tajam, karena dia belum selesai dengan urusannya. Aku yakin dia sedang mencari sesuatu atau seseorang. Teror kembali datang.
Mereka keluar dari rumah Mbah Wiryo dengan perasaan semakin tidak tenang. Udara terasa lebih dingin dari sebelumnya, dan angin bertiup semakin kencang. Saat mereka kembali ke pos ronda, suara aneh mulai terdengar dari arah rumah tua itu. Krek, 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 seperti suara kayu yang diinjak. Joko berhenti melangkah dan menoleh. "Dengar enggak?" Seno menelan ludah. "Iya, suara itu dari rumah tua." Mereka mempercepat langkah menuju pos ronda, tapi baru saja mereka sampai, lampu Petromax tiba-tiba berkedip-kedip sebelum padam sepenuhnya. Kegelapan langsung menyelimuti tempat itu. "Sial, lampunya mati," seru Darman. Joko buru-buru meraba saku jaketnya dan mengeluarkan korek api, menyalakan satu batang rokok korek untuk memberikan sedikit cahaya. Namun, di dalam cahaya kecil itu, mereka melihat sesuatu yang membuat darah mereka membeku. Di seberang sana, di depan rumah tua itu, berdiri sosok wanita berbaju putih. Rambutnya panjang terurai, menutupi wajahnya dan tubuhnya tampak melayang beberapa sentimeter di atas tanah. "Astaga," bisik Seno. Suaranya hampir tak terdengar. Sosok itu perlahan mengangkat wajahnya, memperlihatkan mata kosong yang hitam pekat. Bibirnya menyeringai, lalu terdengar suara pelan namun jelas. "Kalian tidak seharusnya ada di sini." Malam itu, teror kembali datang, lebih nyata dan lebih menakutkan dari sebelumnya. Mereka tahu, mereka tidak bisa menghindarinya. Mereka harus mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi sebelum semuanya terlambat. Malam itu, Darman, Seno, dan Joko berdiri terpaku di pos ronda. Sosok perempuan berbaju putih masih melayang di depan rumah tua, menatap mereka dengan mata hitam pekat. Jantung mereka berdegup kencang, keringat dingin mengalir di pelipis. "Kita harus pergi dari sini," bisik Joko dengan suara bergetar. Namun, sebelum mereka bisa bergerak, angin kencang berhembus tiba-tiba. Pintu pos ronda berderit keras, seolah ada yang mencoba mendorongnya dari luar. Lampu Petromax yang sebelumnya padam kini menyala kembali dengan cahaya redup berwarna kemerahan. Seakan ada sesuatu yang tidak wajar di dalamnya. Darman menggenggam erat sebilah golok kecil yang selalu dibawanya. "Kita nggak bisa terus lari. Kita harus hadapi ini," katanya dengan suara mantap, meskipun tangannya sedikit gemetar. Seno menoleh ke Joko. "Kita panggil Pak RT dan warga lain, mungkin mereka bisa bantu." Joko mengangguk cepat dan segera merogoh ponselnya. Namun sebelum dia sempat menghubungi siapapun, ponselnya mati mendadak. Baterainya yang tadi penuh kini kosong seketika. "Sial, ponselku mati," kata Joko panik. Tiba-tiba terdengar suara ketukan keras di jendela pos ronda. Tok, tok, tok. Mereka bertiga menoleh serentak. Dari luar jendela yang buram, terlihat bayangan tangan kurus dengan kuku panjang mencakar-cakar kaca. Napas mereka tertahan, bulu kuduk berdiri. "Jangan lihat matanya," seru Seno mengingat cerita Mbah Wiryo tentang arwah penasaran yang bisa merasuki manusia lewat tatapan. Darman buru-buru meraih sejumput garam dari kantong jaketnya dan melemparkannya ke arah jendela. Tangan itu langsung menghilang, tetapi suara geraman marah terdengar di udara. Bruk! Pintu pos ronda tiba-tiba bergetar hebat, seakan ada sesuatu yang berusaha menerobos masuk. "Kita harus keluar dari sini," seru Joko.
Tanpa pikir panjang, mereka membuka pintu belakang dan berlari ke arah rumah Pak RT. Namun, semakin mereka berlari, jalanan desa terasa berubah. Gang-gang yang biasanya mereka kenal kini terlihat asing, seolah membawa mereka ke tempat yang berbeda. Kita seperti berputar-putar, kata Seno napasnya memburu. Darman berhenti sejenak mencoba berpikir. Ini jebakan, kita harus tetap tenang. Katanya dia merogoh saku dan mengeluarkan pisau kecil yang sebelumnya diberi oleh Mbah Wiryo. Ini katanya bisa melindungi kita dari makhluk gaib. Pegang erat. Tiba-tiba terdengar suara tangisan dari belakang mereka. Tangisan itu lirih namun memilukan. Semakin lama dekat, perlahan mereka menoleh. Di tengah jalan yang gelap, berdiri sosok perempuan berbaju putih dengan wajah penuh luka dan darah. Tubuhnya bergetar, bibirnya bergerak tanpa suara, dan matanya yang hitam pekat menatap mereka dengan kosong. Kembalikan, kembalikan, gumamnya pelan tanpa jelas. Dharma menelan ludah. Apa yang harus kita kembalikan? Tanyanya dengan suara bergetar. Perempuan itu mengangkat tangannya, menunjuk langsung ke arah Seno. Kau. Seno mundur selangkah, tubuhnya gemetar. Aku gak pernah mengambil apa-apa. Namun, tiba-tiba ia merasakan sesuatu di saku celananya. Dengan tangan gemetar, ia merogoh dan mengeluarkan sebuah gelang tua berwarna hitam. Matanya membelalak. Ini aku gak pernah merasa mengambil ini. Mbah Wiryo pernah bercerita tentang gelang milik Busari yang konon memiliki kekuatan gaib. Jika seseorang mengambilnya, arwah Busari akan terus menghantuinya sampai dikembalikan. Tanpa berpikir panjang, Seno melempar gelang itu ke tanah. Angin bertiup kencang dan suara jeritan menggema di udara, dan sosok perempuan itu menghilang dalam kabut pekat. Mereka bertiga saling berpandangan. Napas tersengal. Suasana kembali sunyi. Jalanan desa pun kembali seperti semula. Kita harus segera menemui Mbah Wiryo, kata Darman akhirnya. Mereka tidak tahu apakah ini benar-benar sudah berakhir atau justru baru saja dimulai. Malam berikutnya, mereka berkumpul di rumah Mbah Wiryo. Lelaki tua itu menatap mereka dengan tatapan dalam, seakan sudah menunggu kedatangan mereka. Aku sudah menduga ini akan terjadi, kata Mbah Wiryo sambil menyesap kopinya. Mbah, kami menemukan gelang ini di saku Seno. Apa ini yang membuat arwah Busari tidak tenang? Tanya Darman sambil meletakkan gelang hitam di meja. Mbah Wiryo menghela napas panjang. Gelang ini bukan sekedar perhiasan. Ini adalah jimat yang dibuat dengan tumbal. Busari mendapatkannya dari seorang dukun sakti bertahun-tahun lalu. Mata mereka membelalak. Tumbal? Maksudnya bagaimana, Mbah? Tanya Joko. Saat Busari meminta kekuatan, ia harus mengorbankan sesuatu yang berharga. Dan ia memilih anaknya sendiri, kata Mbah Wiryo lirih. Ruangan mendadak sepi. Angin di luar berhembus pelan, seakan membawa bisikan yang menggigilkan. Tapi, aku pernah dengar Busari tidak punya anak, kata Seno. Mbah Wiryo mengangguk. Itulah yang dipercaya warga. Tapi kenyataannya, anaknya lahir lalu menghilang secara misterius setelah beberapa hari. Ada yang bilang ia dikubur hidup-hidup, dan sekarang arwahnya menuntut keadilan. Malam itu, ketakutan mereka berubah menjadi kesadaran. Teror belum berakhir.
Mereka harus mencari kebenaran sebelum arwah itu menuntut lebih banyak kurban. Malam itu, Darman, Seno, dan Joko kembali berkumpul di rumah Mbah Wiryo. Udara terasa semakin berat, seakan ada sesuatu yang mengawasi mereka dari kegelapan. Mbah Wiryo menatap gelang hitam di atas meja dengan ekspresi muram. "Kalian harus mengembalikannya ke tempat asalnya," katanya dengan suara tegas. "Tempat asalnya? Maksud Mbah di mana?" tanya Seno masih gemetar mengingat pertemuannya dengan arwah Busari. Mbah Wiryo menghela napas panjang. Di halaman belakang rumah Busari, tempat di bawah pohon besar di sana, dia mengubur anaknya, dan disitulah dia mengikat kekuatannya pada gelang ini. Jika kalian tidak mengembalikannya, teror ini tidak akan berhenti. Mereka bertiga saling pandang, menyadari bahwa ini akan menjadi tugas yang tidak mudah. Tapi mereka tahu, satu-satunya cara menghentikan genggaman ini adalah menghadapi rasa takut mereka. Dengan membawa senter dan beberapa benda perlindungan seperti garam dan pisau kecil dari Mbah Wiryo, mereka berjalan menuju rumah tua itu. Angin dingin berhembus pelan dan setiap langkah terasa semakin berat. Begitu mereka tiba, suasana terasa semakin mencekam. Rumah itu berdiri di tengah kegelapan. Jendelanya seperti mata kosong yang mengintai. Darman menyalakan senter dan mengarahkannya ke halaman belakang. Di sana berdiri sebuah pohon besar yang batangnya retak-retak dan seakan telah menyimpan rahasia kelam selama bertahun-tahun. "Di sini tempatnya," bisik Joko. Tanpa membuang waktu, mereka mulai menggali tanah di bawah pohon. Jari-jari mereka gemetar saat sekop mereka menyentuh sesuatu yang keras. Mereka mengangkat benda itu, sebuah kotak kayu tua yang tertutup rapat. Seno membuka kotak itu dengan hati-hati. Di dalamnya terdapat sehelai kain usang yang membungkus tulang-tulang kecil, tulang seorang bayi. Saat itu juga terdengar suara jeritan mengerikan dari rumah. Sosok Busari muncul di jendela lantai atas. Matanya bersinar merah menyala, wajahnya penuh kemarahan. "Kembalikan." Angin berputar kencang, membawa aroma anyir dari kemenyan. Pohon berguncang seakan ingin mencabut akarnya sendiri. Darman buru-buru mengambil gelang hitam dan meletakkannya di dalam kotak, lalu menguburkannya kembali. "Kita sudah mengembalikannya. Pergilah dengan tenang," seru Joko Seno. Teriakan arwah Busari semakin nyaring, sebelum akhirnya berubah menjadi suara rintihan pelan. Sosoknya memudar perlahan. Matanya tak lagi penuh kebencian, tapi kesedihan yang mendalam. Dengan satu helaan napas terakhir, ia menghela napas dalam kabut malam. Suasana menjadi hening. Angin berhenti bertiup, dan rumah tua itu tampak lebih sunyi dari sebelumnya. Mereka bertiga saling memandang, menyadari bahwa semuanya akhirnya telah berakhir. Keesokan harinya, desa kembali damai. Tak ada lagi suara aneh, tak ada lagi bayangan yang mengintai. Mbah Wiryo tersenyum kecil sambil mendengar cerita mereka. "Kalian telah mengakhiri kutukan ini. Sekarang arwah itu bisa beristirahat dengan tenang." Darman, Seno, dan Joko menghela napas lega. Mereka tak akan pernah melupakan malam penuh teror itu. Namun kini mereka tahu satu hal, beberapa rahasia memang seharusnya tetap terkubur, dan beberapa arwah hanya ingin keadilan yang telah lama hilang.